Guys, astagfirullahaladzim. Apa ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan tanya. Maksudnya gimana ini, Mbah? Sampai mengeluarkan suatu perewangan seperti ini. Perewangan seperti ini, Mbah. Maksud dari tujuannya itu apa? Karena kamu sudah membuat saya emosi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Iya, oh hati-hati, hati-hati. Sini, Mbak, sini, Mbak, sebentar, Mbak, sini, Mbak. Jadi maunya gimana? Ya kita sih nggak maunya gimana-gimana, akan tetapi saya minta cuman sama mbahnya atau apa yang mbah lakukan harusnya jangan seperti itu, mbah. Mbah boleh membantu seseorang, tapi jangan pernah suatu melecehkan daripada wanita. Itu saja yang kami inginkan. Kami tahu dan kami bahkan sangat mengerti Mbak itu memiliki suatu keilmuan yang lebih. Namun akan tetapi jangan dipergunakan hal seperti ini, Mbak. Kita sangat menghargai mbahnya, itu sudah benar-benar sudah tua. Tapi jangan seperti ini, Mbak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana dia, Di? Kemana dia, Dik? Bentar. Iya, kita cari. Astagfirullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Nisa dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, jadi di kesempatan malam kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya ini sudah ada di hadapan kita, teman-teman, dan kita akan mencoba berkenalan kenapa beliau mengundang kami dan bahkan sampai rela loh mengorbankan satu waktunya untuk datang menemui kami. Oke, Mbak, permisi, dengan Mbak siapa nih? Mbak Selvi. Mbak Selvi. Jadi maksud dan tujuan Mbak mengundang kami itu untuk apa, Mbak? Biar teman-teman kita juga tahu. Ngerti gitu, Mbak. Gini lah, Mas. Gimana, Mbak? Saya mau bercerita ini ya. Iya, gimana? Ini pengalaman saya ya. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin ini ya karena saya malu, tapi bagaimana lagi, seperti sudah mengganggu saya. Jadi sekitar 5 bulan yang lalu itu saya datang ke tempatnya Ki Broto. Broto itu sebagai seperti dukun, praktisi gitulah ya. Praktisi ya. Konsultasi jenengan lah intinya. Iya, saya itu konsultasi ke situ karena saya itu mencari pekerjaan itu nggak pernah dapat, iya. Sulit lah ya, sulit, gitu. Jadi sulit. Iya, jadi jenengan itu berkonsultasi dengan Mbak Broto itu, Ki Broto lah ya. Namun akan tetapi kenapa, Mbak? Ini kenapa dengan Ki Broto? Gimana ya? Cerita aja nggak apa-apa. Cerita aja, Mbak, nggak apa-apa. Santai aja. Ceritain kepada insya Allah mudah-mudahan ada suatu solusi, gitu. Jadi di sana sih memang banyak wanita. Tapi saya juga Ki Broto itu gimana ya? Dengan berkonsultasinya tapi seperti tidak wajar. Tidak wajarnya di mana, Mbak? Tidak wajarnya ada yang suruh mandi, terus maaf ya, ada yang buka baju, terus ya seperti itulah dipegang. Ya, intinya tidak gitu. wajar lah ya. Tidak wajar. Nah, tapi Mbak gimana di sana? Karena saya ingin ya, saya ingin mendapat kerja dan saya juga tak berdaya, mau gimana lagi, Mas? Oh, jenengan sempat kayak gitu tapi jenengan itu tak berdaya. Iya, karena saya kan kepengen dapat kerjaan gitu, jadi saya ya sudah, dan juga saya juga sudah tak berdaya, sudah jauh-jauh ke tempat Ki Broto.
Jadi ya sudah saya lakukan saja. Namun akan tetapi begini Mbak, ada sesuatu hal yang saya tanyakan juga. Maksudnya pada saat melakukan suatu ritual, itu apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Mbak Broto ini maksudnya? Gitu loh. Iya, yang dilakukan itu ada mandi kembangnya, itu terus disuruh masuk kamar gitu. Ada hal-hal seperti itu Mbak. Nah, Mbak menyaksikan sendiri sih ya? Iya, saya menyaksikan sendiri juga. Di sana kan juga banyak. tapi ada sesuatu hal juga yang mesti harus saya tanyakan. Tapi setelah dari situ bagaimana? Setelah di situ saya Apakah langsung dapat suatu pekerjaan atau bagaimana gitu? tidak. Jadi mungkin kayak gini Pak. Mungkin Gimana? Mbak Selvi itu mengundang kita ya. Ini mungkin ya Mbak, ini Mbak Selvi mengundang kita untuk kita datang ke sini untuk kita mentelusuri Mbak. Mencari tahu lah Mencari gitu tahu ya. gitu. Karena Mbak Selvi itu melakukan seperti itu, konsultasi kepada siapa tadi? Broto. Iya, itu akhirnya itu malah jadi biasa-biasa saja, tidak mendapatkan suatu pekerjaan gitu loh Pak. Mungkin seperti itu ya Mbak Selvi. Iya, betul. Mungkin itu salah satunya juga, tapi mungkin ada sesuatu hal lainnya mungkin Iya, Mbak, coba. yang Mbak. Saya ngundang Mas Andi sama Mas Wahna itu biar nggak ada korban lagi seperti saya. Loh, kok nggak ada korban? Gimana maksudnya Mbak? Coba jelasin. Kan kasihan. Jadi udah datang ke sana, sudah dapat konsultasi, ternyata kok gagal, kibrotonya ternyata palsu. Mungkin palsu ya, karena masalahnya karena Mbak saya mengalami juga ya? mengalami gitu. Oh, jadi nggak ada apa ya? Ada Reaksi lah gitu lah Betul, gitu. nggak ada perubahan. Sampai sekarang pun saya belum dapat kerjaan. Makanya saya ingin. Terus yang mungkin yang menjadi sesuatu keganjilnya di hal ini dia, kenapa mesti harus dimandikan dan juga dimasukin kamar dan ditiduri? Nah, Enggak itu aja Pak. Masalahnya saya mendapatkan cerita dari Mbak Selvi ini, kenapa itu Ki Broto itu sama Mbak Selvi itu tak berdaya loh. Itu kan aneh dan suatu keganjilan buat kita loh. Iya, nanti kita coba telusuri aja, kita coba cari tahu. Kan tempatnya masih. boleh kami antar ke sana gitu. Boleh sekarang? Ya boleh, nggak apa-apa. Mari. Ya sudah, ayo. Siap kan Mbak? Oh. Ya, Oke, sudah. buat Kita teman-teman pamit. sedulur daripada Cakra Misteri, jikalau teman-teman suka dengan video ini, bantu share link video ini teman-teman, dan kita akan mencoba mendatangi salah satu praktisi ya, praktisi yang disinyalir katanya ini sering banyak tamunya para perempuan-perempuan ya Mbak ya. Iya. Gitu. Itu semua perempuan berarti Mbak? Hampir semua perempuan. Oh, Jadi di Broto itu pasiennya kurang lebih perempuan, karena saya di situ ada 10 kurang lebih 10 wanita. pas di situ Mbak. Iya, sama Oh, iya iya. saya. Entah gimana saya mau saja seperti mungkin kayak hidup mati seperti gimana ya, saya nggak tahu. Saya juga tak percaya seperti itu. Jadi suruh melakukan mandi, masuk kamar. Itu kan makanya kenapa itu kan keganjilan buat kita. Iya. Gitu loh. Kenapa Mbak? Tapi sebelumnya ini rumahnya masih jauh Mbak. Kurang lebih sebentar lagi. masih Oh, kan? bentar lagi. Tapi masih ingat kan Mbak tempatnya rumahnya? Masih Ada-ada saja ya dia. Tapi saya juga ganjil juga ya, kenapa Mbak Selvi? Kita khawatir, maksudnya gini loh. Takutnya memang benar apa yang dikatakan juga sama Mbak Selvi. Takut ada terjadi banyak korban Bentar Mbak. yang berjatuhan lagi gitu ya kan. Iya, Mbak Selvi pun juga benar ya gitu loh Mbak. Dia sudah mengakui juga kesalahan juga lah ya. Iya. Intinya itu menolong juga sama wanita-wanita yang datang ke sini lah ya intinya. Dia pun juga udah merasa hilaf mungkin lah ya Mbak. iya. Kenapa Mbak Selvi mengundang kita? Gampang begitu percaya saja sama dukun gitu ya, oknum dukun lah. Karena Mbak Selvi itu merasa kasihan juga kepada korban-korban ntar selanjutnya itu. Anu Mbak.
Iya sih, memang kalau memang seperti itu ya mau tidak mau kita juga harus bertindak tegas juga, karena jangan sampai ada suatu korban-korban lagi. betul. Dan namun juga kita juga bingung juga kalau kita belum bertemu dengan sama orangnya, kita belum tahu gitu loh kan apa yang sebenarnya terjadi. Ya sudahlah, kita sambil jalan saja nanti. Yuk. Rumahnya masih jauh dari sini, Mbak? Yang mana, Mbak? Oh, ini. Ya, ini benar rumahnya Mbak, takutnya salah ntar. Udah masih hafal kan? Iya. Ini rumahnya. Oh, rumahnya. Tapi ada nggak orangnya ya? Ada. Coba aja, coba. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Loh, Ini Iya, Oh, ini. Ini ada apa ya, Mas? permisi Pak. Kita pengen ngobrol-ngobrol, boleh Pak? Monggo. Permisi Pak. Kami di sini bertujuan pertama untuk silaturahmi dan juga pengen ngobrol sama panjenengan atas dasar kami diundang oleh Mbak Selvi seperti itu, mengenai Mbak Selvi yang Pernah konsultasi ke sini. ke Bapak Broto ya. Broto. Bener Bapak Ki Broto? Betul, nama saya Ki Broto. Sebetulnya ini ada apa datang kemari? Apakah masih kurang saya yang udah kasih saran untuk kamu? Kasih saran apa ya? Ini saya sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Ini juga kayak gini Ki Broto, ini maaf sebelumnya ya, ini atas omongannya dari Mbak Selvi yang ngomong kepada kami, meminta tolong pada kami. Pak Ki Broto itu melakukan suatu pertolongan kepada Mbak Selvi, itu kenapa tidak sewajarnya? Apakah benar seperti itu? Lu maksudnya tidak sewajarnya itu? Bentar Mbak, saya jelasin mungkin seperti ini Mbak. Iya, yang dimaksud. coba jelasin. Jadi begini Mbak, benar banyak pasiennya Mbak. Saya benar menolong dia. Perempuan-perempuan atau lelaki Mbak? Ya banyak lah, ada yang perempuan, ada yang lelaki. Nah terus kelanjutannya gimana? Enggak, ini yang saya pertanyakan gini dulu Mbak. Mbak itu benar pasiennya banyak dari kalangan perempuan atau lelaki Mbak? Perempuan saya terima, lelaki juga terima, tapi kebanyakan perempuan. Loh, kenapa? Apakah di situ ada suatu embel-embel di mana Sebetulnya diperlakukan yang tidak baik? Embel apapun. Tapi pengakuan dari Mbak Selvi seperti itu loh. Itulah memang ada embel-embel. Kalau yang benar-benar berat itu saya minta embel-embel, bukan tumbal, bukan apa. Yang penting ada embel-embelnya gitu. Oh, maksudnya embel-embel ditidurin, maksudnya begitu Beh? Nah, iya itu seperti itu Mas. Seperti Maksudnya? Iya, jadi Ki Broto itu nyuruh saya masuk ke kamar. Tapi karena saya nggak berdaya, jadi saya Itu mau saja. benar apa yang dikatakan daripada Mbak Selvi, Mbah? Memang betul, tapi dia nggak mau. Saya juga tidak memaksa. Apa mesti yang melakukan suatu konsultasi di sini dengan cara harus ditidurkan seperti itu, Mbah? Ya sebetulnya sih tidak. Tidak gimana, tapi kan Tidak berdasarkan gimana. dari laporan Nah, ini dari Mbak saya kan Selvinya. udah bilang tadi, kalau yang mintanya kok sangat berat, itu ada embel-embelnya. Mau nggak mau ya, mau tidur bersama. Gitu. Tapi kan saya cuma ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, Dan juga itu 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 kan semua wanita seperti itu. Tapi Saya kan melihat kamu kan sendiri. secara maksa kan, Saya tidak memaksa. kenapa harus datang ke sini gitu loh.
Ya, karena Mbak Selvi itu konsultasi kepada panjenengan. Nah. Karena dia pengen suatu mendapatkan pekerjaan. Kenapa malah Bapak kepada Mbak Selvi itu tidak sewajarnya? Bukan seperti itu saja, tapi namun akan tetapi gini loh Mbak Selvi itu sedang membutuhkan suatu masukan ataupun membutuhkan suatu pekerjaan ataupun saran dari mbahnya. Namun akan tetapi kenapa Mbak justru malah memanfaatkan situasi di mana Mbak Selvi ini sedang membutuhkan suatu masukan dan saran? Bagaimana Mbak? Sudahlah Mbak. Bagaimana ya? Mbak akuin sajalah. Kalau Mbak ini sudah banyak meniduri daripada perempuan-perempuan. Ini sudah jelas-jelas loh. Saudara masih kurang percaya ya. Kurang percaya gimana Mbak? Akui saja Mbak. Ini juga udah kita mendapatkan suatu informasi mengenai Allah. Jadi Astagfirullahaladzim. Apa ini? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan tanya. Maksudnya gimana ini, Beh? Sampai mengeluarkan suatu perewangan seperti ini. Perewangan seperti ini, Mbah. Maksud dari tujuannya itu apa? Karena kamu sudah membuat saya emosi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Iya, hati-hati, hati-hati. Sini, Mbak, sebentar, Mbak. Sini, Mbak. Ya gimana gimana? Ya kita sih nggak maunya gimana-gimana, akan tetapi saya minta cuman sama mbahnya atau sama Kibroto untuk menghentikan suatu aktivitas ataupun sebuah ritual yang sudah banyak menyesatkan banyak manusia, Bah. Itu saja. Memang sudah benar, Pak. Hah? Memang sudah benar. Memang sudah benar. Akui saja semuanya ini, Mbah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Bah, yang namanya sebuah keilmuan bukan dipertunjukkan untuk diperlihatkan ataupun dipertontonkan seperti ini, Bah. Maksud daripada tujuannya untuk mengeluarkan suatu perewangan ini apa? Apalagi sampai mbahnya ini sampai marah seperti ini. Berarti apa yang saya tuduhkan kepada mbaknya itu adalah sesuatu hal yang nyata dan benar-benar mbak ini melakukan sebuah kesalahan. Allah. Ya. Sudah ini saja semuanya ini, Pak. Jangan kau mengeluarkan suatu perewangan yang, Pak. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Kita hancurkan saja. Hancurkan semuanya, Pak. Ini, Pak. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sudahlah, Mbah. Akui saja atas semua daripada perbuatan apa yang Mbah lakukan. Astagfirullahaladzim. Maksud daripada tujuannya apa? Mengundang suatu perewangan seperti itu. Saya hanya ingin bertujuan, ingin menyadarkan daripada mbahnya saja. Tolong Mas, tolong. Iya Mbak, tenang saja Mbak. Ya, ada yang kayak saya Mas. Saya nggak mau Mas. Awas, hati-hati, dia mengeluarkan satu keilmuannya lagi nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Asti. Mbah mau ngapain lagi, Mbah? Awas nih. Mengundang Iya. satu perewangannya lagi, Mbak. Mbaknya jangan kosong pikirannya ya. Iya Mas. Istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbah, saya sangat menghargai daripada mbahnya yang karena sudah benar-benar tua. Namun akan tetapi, tolong sadar Mbah,
apa yang Mbah sudah lakukan ini sudah banyak banget merugikan perempuan-perempuan, Pak. Mbah. Allah. Mbak, sini Mbak, sini Mbak. Awas. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Awas hati-hati. Dia sepertinya marah dan bahkan dia tidak senang. Maksud tujuannya apa ini, Mbah? Apa sebenarnya yang Mbah Ki Broto inginkan dari kami sebenarnya? Saya di sini bertujuan untuk menyadarkan Ki Broto untuk tidak melakukan hal yang tidak terpuji. Nyatanya saya tidak berbuat apa-apa. Itu menurut daripada mbahnya. Ini ada satu saksinya loh. Mbak Selvinya ini ngomong sendiri kalau betul itu sudah melakukan suatu pelecehan terhadap perempuan. Terus maunya kamu apa? Ya, Mau saya di sini mau saya ya hentikan terserah semuanya Mbah. Ini Mbah. Karena di sini kita mendapatkan suatu informasi mengenai Mbak Selvi. Iya. Yang sudah pernah datang ke sini ataupun konsultasi di sini. Kita maunya yang Mbah bolehlah. Mbah itu adalah salah satu praktisi, namun akan tetapi apa yang Mbah lakukan harusnya jangan seperti itu, Mbah. Mbah boleh membantu seseorang, tapi jangan pernah suatu melecehkan daripada wanita. Itu saja yang kami inginkan. Mbah, kami tahu dan kami bahkan sangat mengerti Mbah itu memiliki suatu keilmuan yang lebih, namun akan tetapi jangan dipergunakan hal seperti ini, Mbah. Kita sangat menghargai Mbahnya, itu sudah benar-benar sudah tua, tapi jangan seperti ini, Mbah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana dia, Di? Kemana dia? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana dia, Di? Bentar. Allah. Iya, kita cari. Astagfirullahaladzim. Oh. Bah. Di sini, Di. Bah. Mbaknya di belakang kami. Iya. Kenapa Anda menghilang dan bahkan menghindar? Ada apa, Mbak? Kenapa? Jujur aja. Sebetulnya mau apa? Ya, mau saya Mbak itu menghentikan atas suatu kegiatan apa yang sudah dilakukan kepada perempuan-perempuan. Sekarang begini saja, Mbah itu mau menghentikan semuanya atau masih tetap akan melanjutkannya? Allahu Akbar. Awas, Di. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Tenang, kamu tenang. Bah, istighfar. Apa yang Mbah lakukan terhadap perempuan-perempuan? Ai, orang lembut. Astagfirullah. Dia mau melakukan suatu perewangannya. Iya. Dia mau mengundang suatu perewangannya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini sudah jelas kita harus memberhentikannya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Asli, hati-hati, Di. Ini sangat berbahaya sekali. Mbah, mengapa harus menggunakan suatu ilmu tenaga dalam, Mbahnya? Astagfirullahaladzim. Tahu kemampuan saya.
Ya silakan keluarkan saja semua keilmuan daripada apa yang Mbah miliki. Apa-apa, Mbaknya sini, Mbak. Mbak hati-hati, Mbak. Belakang saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya, bantu doanya buat sedulur daripada Cakra Misteri semuanya, Lur. Karena apa yang kita hadapin ini sangat luar biasa. Dan bahkan beliau itu memiliki suatu ilmu gendam yang sangat di luar daripada dugaan kami, teman-teman. Bahkan banyak perempuan yang menjadi suatu korbannya, teman-teman. Bah, akui sajalah dan bertobatlah sudah. Karena Mbah itu sudah berumur. Jadi tidak patut untuk melakukan hal seperti ini ataupun menjadi suatu contoh para pemuda-pemuda, Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kita harus bisa menahannya, Di. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Gak apa-apa, tenang Di, tenang Di. Kita harus bisa menahannya. Astagfirullahaladzim. Sudah, Mbah. Ini untuk yang terakhir kalinya saya mengatakan kepada Mbah untuk menghentikan daripada aktivitas semuanya itu. Kalau enggak, saya juga akan bersikeras untuk membuat Ki Broto juga menyerah. Ini kita harus berhati-hati, teman-teman, ya, karena yang kita hadapi orang yang sangat memiliki suatu keilmuan yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Satukan kekuatan kita nih. Ya pusaka nur. Ya pusaka ajar nur. Allahu akbar. Hei, mau kemana engkau? Akan kutundukkan kau. Astagfirullahaladzim. Dia memang benar-benar kuat, dia. Kita harus menundukkan daripada bapak ini ataupun Ki Broto. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka al-hajaran. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sudah, Pak. Kafa ya Allah. Allah. Bah, engkau tidak akan mampu menghadapi suatu saya, Bah. Saya datangnya baik-baik, hanya meminta untuk Mbah untuk tidak mengulangi suatu hal yang sama ataupun serupa. Astagfirullahaladzim. Iya, dia masih tetap kekeh ingin mencoba, nih. Tapi kita coba lihat saja. Allahu Akbar. Apakah Mbah ingin masih mencoba untuk melawan kami? Coba saja. Oh, mau mencoba, nih. Baiklah, kita akan tundukkan dia benar-benar. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya pusaka ajar anur. Allah. Sudah, Mbak. Sudahi semua ini. Jangan kau lanjutkan apa yang sudah terjadi. Bertobatlah. Oke, saya mengakui kesalahan saya. Saya minta maaf apa yang saya telah lakukan. Berarti apa yang Mbah lakukan terhadap daripada perempuan-perempuan itu benar? Sebetulnya tidak. Namun akan tetapi banyak suatu laporan. Kenapa Mbah masih mengelak saja? Benar itu topat itu, Ki.
Tuh, ini ada Ini korbannya loh. Korbannya, Ki. Kalian atau tidak? Bertobat, Ki. Ini kita membawa tamu panjenengan yang dulu 5 bulan yang dulu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apakah benar seperti itu? Mbak Selvi sini, Mbak Selvi. Sepertinya bohong. Saya takut diberi tobat, Mas. Iya, makanya kita harus pertegas dan kita harus tanyakan kepada beliau. Akui saja, Mbak. Saya mengaku. Lantas. Saya pernah berbuat. Berarti benar semua ini apa yang diceritakan oleh Mbak Selvi. Betul. Berarti banyak pasien-pasien para perempuan-perempuan yang datang ke tempat rumah Mbak. Betul. Lantas, apakah semua itu yang diberikan kepada pasien-pasien Mbak itu adalah sesuatu hal yang benar? Ya bagi saya itu benar. Tapi mengapa harus dilecehkan seperti itu, Mbak? Karena banyak yang berhasil. Mungkin dia saja yang tidak berhasil. Memang banyak yang datang ke sini untuk menanyakan atau meminta pertolongan. Iya, saya tahu itu, Mbak. Tetapi kenapa Mbah atau Ki Broto melakukan hal tidak terpuji terhadap perempuan-perempuan? Sebetulnya saya mengetes, tapi kenapa dia mau? Oh, berarti mengambil suatu kesempatan kalau begitu. Nah ya karena dia mau. Innalillahi. Oh. Tapi karena dia mau itu kan karena dipengaruhi oleh si Mbah dan perewangannya Mbah. Kenapa dia jadi tak berdaya seperti itu? Benar seperti itu kan? Benar. Nah itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mbah. Apa yang Mbah lakukan itu sangat benar-benar sudah menyalahi suatu aturan dan bahkan menyalahi suatu agama, Mbah. Nabi kita tidak mengajarkan hal seperti itu, Mbah. Astagfirullahaladzim. Begini saja, apakah Mbah akan masih terus-menerus melakukan hal tidak terpuji seperti ini? Ya mudah-mudahan ya. Udah sampai di sini saja. Ya karena kalau Mbah akan masih tetap melakukan hal seperti itu, saya pun akan bersikeras, akan memperlakukan Mbah yang tidak selayaknya juga. Sekarang kembali kepada Mbahnya, apakah Mbah ingin bertobat? Saya tanya satu kali lagi pada panjenengan, apakah Mbak kepengen bertobat? Sebetulnya itu bertobat. Tapi Allah. Astagfirullahaladzim. Cabut saja ilmunya, Pak. Iya, cabut saja nih, ilmunya cabut saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka hajar anur Allah. Dah, jangan bertele-tele seperti ini. Saya tanya satu kali lagi. Ada bertobat hari ini? Nah, seperti itu kan enak. Jangan melakukan seperti ini lagi. Karena ini hal yang tidak baik untuk dicontoh kepada masyarakat ataupun sekitarnya. Sadatin aja nih. Ya udah, kalau seperti itu, kami akan tuntun panjenengan untuk bertobat. Tolong ulurkan tangan panjenengan kepada kami. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu kali lagi ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aminkan, Mbah. Tobat nasuha lillahi ta'ala. Aminkan. Amin. Insyaallah, Mbah. Tobat nasuha panjenengan insyaallah terbuka ataupun Allah akan memberikan suatu kesempatan pada panjenengan.
Ki Broto yang seharusnya menjadi suatu jalan menolong malah menodai dengan syahwat. Kau pakai jubah kebatinan untuk menjerat nafsu, bukan untuk menuntun suatu cahaya. Ketahuilah, Saya hilang mudah-mudahan. setiap sentuhan yang tidak kau hakkan akan menjadi suatu saksi di hadapan Tuhan. Setiap rayuan yang menipu akan berbalik menjadi laknat di akhirat, Mbak. Ki, bukan dukun yang kau jalani, tapi penjahat berbaju suci. Jangan kau kira azabnya lambat datangnya. Ia hanya memberi waktu agar kau bisa sadar dan bertobat. Tapi Mbak, jika engkau tetap bermain-main di balik suatu kegelapan, maka kehinaan dunia dan akhirat akan menjadi suatu warisanmu. Tobatlah Mbak, sebelum ajal menjemput. Bersihkan suatu niat, luruskan suatu jalan. Ilmu tanpa akhlak hanya akan menyeretmu ke dalam neraka yang paling dalam, Mbak. Semua saya kembalikan kepada Mbah sendiri. Yang terpenting, saya sudah menyadarkan Mbah untuk tidak melakukan hal serupa dan bahkan sampai melecehkan suatu perempuan. Mereka datang ke tempat Mbah itu membutuhkan suatu pertolongan. Mengapa Mbah mengambil suatu kesempatan hal itu, Mbah? Sekali lagi saya bilang, saya mohon maaf atas kesalahan saya selama ini. Iya. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang Mbah katakan itu sesuai daripada Tobat panjenengan. apa yang Anda ucapkan. Mudah-mudahan juga ini adalah suatu pintu hidayah ataupun sebuah jembatan untuk Mbah ke depannya itu bisa berubah. Insya Allah. Ya sudah, saya pun tidak bisa berkata apa-apa sebenarnya, karena banyaknya suatu korban dan juga banyaknya suatu wanita-wanita yang menjadi suatu korban. Contohnya yang ada di hadapan Mbah ini saat ini. Tolong Mas Selvi, saya minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Bagaimana Mbak Selvi sendiri? Apakah Mbak Selvi akan mau memaafkan daripada Ki Broto? Saya mau memaafkan, asal Ki Broto benar-benar harus tobat. Saya nggak mau yang sebagai wanita, saya nggak mau yang lain ikut Menjadi korban. menjadi korbannya Ki Broto. Mudah-mudahan ini terakhir kali saya. Ya. Amin, mudah-mudahan saja. Mbak Broto insya Allah udah tobat Mbak Selvi, dan mohon terimalah maaf dari Mbak Broto seikhlas-ikhlasnya dalam hati Mbak Selvi. Ya sudah Mbah, saya pun sebenarnya tidak sepantasnya ini. Bagaimanapun panjenengan adalah salah satu orang tua, adalah salah satu panutan saya dan bahkan guru saya. Semestinya tidak sepatutnya juga saya memperlakukan hal seperti ini, tapi namun akan tetapi karena suatu jalan Mbah yang salah, mau tidak mau saya pun memperlakukan hal seperti ini ya Mbah. Ya sudah, bangunlah Mbah. Bangun. Sudah. Ayo.
silakan duduk. Mudah-mudahan ini adalah suatu pertemuan dan juga menjadi suatu awal silaturahmi kita, Mbah. Dan tentunya juga mudah-mudahan ini adalah suatu pembelajaran buat dukun-dukun yang berkedok di balik suatu spiritual ataupun sebuah keagamaan. Ya, sekali lagi kesemuanya saja saya mohon dimaafkan atas kehilapan saya dan kesalahan saya. Mudah-mudahan siapa tahu ada pasien-pasien Mbah juga yang menonton suatu video ini, mudah-mudahan mereka itu memaafkan atas apa yang Mbah lakukan. Nah, terima kasih sudah datang ke bilik saya. Iya, sama-sama Pak. Saya pun juga mohon maaf ya Mbah. Apabila ada kesalahan ada saudara-saudara, saya mohon minta maaf karena tidak bisa menyajikan suatu alis tekuk pun. Ya sudah. Yang terpenting hanya titip saya ke Mbah untuk kedepannya jangan mengulangi suatu hal yang serupa. Apabila Mbah masih melakukan hal yang serupa, saya akan mendatangi Mbah dan bahkan saya pun akan memberhentikan aktivitas spiritual daripada Mbah. Ya sudah kita karena waktunya juga sudah malam juga, kita mohon pamit dulu Mbah. Mas Selvi, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Sama-sama. Dan jangan pernah diulangi lagi Mbah. Insya Allah. Ya sudah, ayo. Yaudah Mbah, saya tak pamit dulu. Ya. Ingat ya Mbah, jangan melakukan hal seperti itu lagi ya. Oke, yuk. Siap, Bang. Alhamdulillah akhirnya Ki Broto dapat kita sadarkan ya kan, dan juga alhamdulillah juga Ki Broto mau mengakui atas apa kesalahan daripada Ki Broto, dan mudah-mudahan sesuatu hal ini menjadi sesuatu hal pelajaran buat teman-teman ataupun sedulur-sedulur semua yang ada di sana. Jangan mudah percaya begitu saja ya Mbak. Mungkin juga ada pesan-pesan dari Mbaknya, mungkin bagaimana Mbak Teman-teman buat teman-teman yang menonton satu ataupun yang menyaksikan suatu video ini yang mengalami kejadian Mbak itu apa iya mungkin ada pesan-pesannya. Buat pesan-pesan dari saya itu jangan mudah percaya sama dukun, Oknum dukun gitu ya. oknum dukun ya. Jika mau mencari sesuatu, mau mencari pekerjaan atau mau mencari sesuatu, mintalah pada Allah. Mintalah pada Allah. Ya. Betul. Jangan sampai datang ke dukun, oknum dukun, nanti takutnya seperti Mbak apa yang Mbak alamin ya. ya benar. Ya sudah, mudah-mudahan ini menjadi suatu cerminan ataupun suatu pembelajaran dari untuk sedulur Cakra Misteri. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman ataupun sedulur-sedulur semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa bermanfaat. Ambil sisi positif dari mana tayangan ini, buang sisi negatif dari mana tayangan ini. Dan jikalau teman-teman suka dengan suatu video ini, tinggalkan like dan bantu subscribe-nya agar channel ini dapat selalu menyajikan suatu tontonan yang selalu memberikan suatu edukasi yang baik. Dan mungkin untuk acara malam ini mungkin sampai di sini dulu. Kang Farhan dan juga Ki Andi dan Mbak Selvi ya, mohon pamit undur diri, dan saya ucap mungkin tutup sampai di sini, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.